Kenal sama saya. Bunda Sampean Mina sudah Amerika. memfollow saya, tapi saya belum follow karena belum greget dia. Oke. Oh, oh. Iya, ada yang Iya. perlu saya obati malam ini. Banyak, banyak. Oh, banyak. Iya, 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 iya. Gini. Aku Apa tuh? selalu, walaupun ceritanya selalu tidak lain dari topik. Apa tuh? Berhenti sembah manusia ya. Iya, iya. Itu topik kita. Boleh, mau yang lain juga selain itu juga boleh. Kalau mau ambil topik yang lain selain itu juga boleh. Selalu, gitu. selalu mengikutkan topik aku orangnya. Ya, walaupun kita kemarin itu saya telanjangi kan, mohon maaf ya, saya bukan ke situ larinya. Artinya sampean di sampean kan Anda saya telanjangi di situ. Oh, di mana? Nggak pernah ada yang bisa mengalahkan saya. Anda di Edis Anda mengaku. Gitu ya? Ya iya, Ya, itu untuk Anda Edis. Aku kembali ke Betul, topik. iya. Semua orang juga Kembali ke topik paham itu tadi. untuk Edis. Lalu ketika Anda nanya, Ya, itu betul untuk enggak, Edis, anu. betul gitu. Lalu kan Edisnya naik, lalu saya nyatakan lagi betul itu untuk Edis. Ya. Ya. Bahwa waktu itu ada dua ya. Itu Apa itu? maksudku, maaf saya telanjangi Anda gitu aja. Nah, jadi Iya, yang mau Edis kan saya saya tanyakan telanjangin ini, kemarin berhenti setelah Anda, sembah manusia. setelah Anda kan saya telanjangi, Edis naik, saya telanjangi pula, kan gitu. Karena apa, pernyataan saya sudah saya jelaskan ke Edis ya, itu hanya untuk Edis, bukan untuk Anda. Kalau untuk Anda, Rob itu satu, bukan dua. Kan gitu. Bukan gitu. Aku kan sepakat. Rock itu Iya, ada sepakat dua. kita. Kalau di room Oh enggak. Edis. Kalau untuk Anda cuma satu gitu, hanya untuk Edis ya. Berarti Anda salah tangkap gitu. Anda mengaku Anda enggak buka podcast, Bos. Enggak buka podcast aku. Jadi maksudku gini. Jadi di room Edis bahwa Anda mengaku mempunyai dua rock, kan gitu ya? Ya untuk Edis, bukan Ya, di room Edis. Udah sepakat. Untuk gini, sekali lagi ya, untuk Edis, oke? Paham kan? Kalau untuk Anda bukan dua, satu. Dia kan untuk Edis. Dia berbicara di room Edis enggak? Untuk Bukan di room Edis, enggak di dia room berbicara. saya sampaikan kepada Ya, di room Edis Edis. kemarin bahwa khusus untuk Edis, Rob itu dua, gitu. Oke? Oh ya. Nah, kan gitu, hanya gitu ya? untuk Edis, bukan untuk orang-orang di room Edis, bukan. Sini aja. Terlepas dari Anda berkelit segala macam itu nggak pernah urusan saya itu. Yang ininya Iya, berhenti iya. sembah manusia. Itu topik sampean. Jadi yang aku maksud, menurut sampean sama nggak Isa dengan Yesus? Kalau menurut Islam, Nabi Isa dengan Yesus itu beda. Hanya saja Kristen yang menyamakan. Oh, enggak. Oh, dari dulu kalau komitmen kami tidak sama karena gini, bapak ayahnya udah beda. Gini, kenapa saya bilang Kristen yang menyamakan? Ya, saya punya alasan. Ya, coba Anda carikan di Al-Quran saya kosa kata Yesus satu aja saya minta, ada nggak? Ada nggak di Quran saya kosa Kata Yesus? Oh. Tidak ada. Berarti bukan Islam nyamain. Tidak ada. Iya, bukan Islam. Tapi kosa kata Isa di kitab Anda malah ada. Makanya saya bilang di Islam Nabi Isa dengan Yesus beda, tapi Kristen yang nyamain.
Oh, Gitu. enggak lah. Kalau kenyataannya beda, Bos. Bukan seperti itu. Oh, ya udah, Yang saya aku tampilkan tahu, dulu buktinya ya. yang berusaha menyamakan. Saya Tapi tampilkan dulu kenyataannya buktinya ya. sinyalnya berbeda. Ya, baik. Hmm. Saya tampilkan dulu buktinya. Ini Alkitab Sabda, Matius 1 pasal 1 ya. Nih, di kitab Anda ya. Inilah silsilah Yesus Kristus. Ke bawahnya, inilah silsilah Isa Al-Masih ya. Jadi yang menyamakan itu bukan umat Islam, tapi kitab Kristen ya. Oke. Ah, tuh buktinya ya. Anda, saya bukan mengikutkan Anda. Kuikutkan dulu Anda ya. Oke. Sekarang gini. Siapa tadi menjadi adiknya Maryam di Yusuf di apa di Quran? Adiknya Maryam. Adiknya Bapaknya Maryam. Anda nanya kayak gimana sih? Adiknya Maryam apa ya? Saya nanya, bapaknya si Maryam siapa? Kalau bapaknya Maryam disebutnya di Quran Imran, keluarga yang diberkahi gitu. Siapa namanya? Ya pasti Oh, kita Imran. merujuk ya ke bahasa Yahudinya. Kalau Arabnya Arabnya apa ya? Lanjut aja, Bos. Yoakim ya, Yoakim gitu. Lanjut, Bos. Apa Yoakim Arabnya gitu. Lanjut aja. Anaknya Imran itu Iya. siapa namanya bapaknya anaknya si Imran? Anaknya Imran siapa? Iya, istrinya Ana ya. Kalau sebutan Arabnya Hana, kalau sebutan Ibraninya Yoakim. Anak si Imran. Gitu. Bukan anak si Imran ya Maria. Maryam. Maryam. Yang satu laki-laki siapa? Yang satu lagi laki-laki? Mana ada satu lagi laki-laki siapa? Harun. Harun. Terus Saya lebih tahu. Harun. Harun itu menurut sampean sebelum Masehi atau sudah Masehi? kalau Harun anak Imran itu sudah Harun sebelum. Terus Sebelum ya? Oh berarti sebelum Masehi. Berarti dia saudaranya Musa ya kan? beda lagi. Itu Harun yang di zaman Nabi Musa, bukan anak Imran. Gimana sih? Iya. Anda ini mau kemana gitu arahnya? Kalau mau bahas itu satu aja dulu. Enggak. Ya aku masuk. Harun itu saudaranya Musa enggak? Ada saudaranya Musa, ada anak Imran. Oh beda Dua ya? Harun itu. Tunjukkan sama saya Kayak dari Bos. gimana sih? Makanya kalau kagak tahu nanya aja kalau kayak gitu. Karena saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu maksudku. Di mana di situ. Maksudku bahwa ada dua Harun di sampean itu. Iya. Yang pertama Harun ada dua. Harun pertama saudara pertama Musa, yang kedua anak Imran. Ya, di mana? Ada. Harun pertama. Iya di mana Mas? Ya iya, di literasi kami ada. Kayak gimana sih? Iya maksudku biar aku belajar. Ya iya, di literasi kami ada nih ya. Nih sebentar, saya sampaikan ya. Keluarga dari Imran. Keluarga Imran itu siapa saja nih ya, saya sampaikan ya. Nih, sebentar. Arya adalah cucu menjadikan nih. Bentar. Nih, saya kasih Anda dulu. Keluarga Harun. Anak Imran. Yaitu Harun. Ada beberapa Harun itu ya. Masuk di mana aja masukku? Entah di surat ini biar bisa aku membacanya. Aku belajar, Bos. Nih ya. Nih, Anda bisa ambil di konteks sini ya. Ada dua Imran bin Yasar.
Terus Al-Quran menyebutkan Nabi Isa juga ya. Maksud kok Nabi kasih tahu Isa aja, maksudku. selain Al-Quran itu menyebutkan Kasih Nabi kata- Isa, ya, keluarga ya, Imron nggak usah ini dulu. juga adalah Mas, Bu, hari keluarga masa, Bu, Imron di mana saudara yang kedua, Maryam yang dan mana? keluarga Imron yang merujuk ke Nabi Harun, saudara Musa. Dua tuh ya. Memangnya Harun cuma satu gitu namanya. Jadi memangnya Harun itu cuma satu Harun kah yang menurut pertama Anda gimana? gitu? Itu. Iya. Ya makanya. Gini, Anda mengatakan Makanya Harun itu Anda kan Anda minta yang mengatakan dijelaskan Harun itu. siapa saja Harun itu menurut literasi Islam. Menurut literasi Islam ada dua, ada saudara Imron, ada anaknya Imron, merujuk dua-duanya Imron tuh. Saudaranya Halo? di mana tertulis itu? Tadi waktu saya bacain literasinya, Anda memperhatikan apa sih? Aduh, makanya kalau Anda mau bertanya perhatikan gitu. Aku sendiri aja bisa ya. mengatakan apa. Masa ketika saya menjelaskan, saya menjawab, Anda juga nggak memperhatikan gitu. Aduh, coba kalau Anda bertanya ya diperhatikan jawaban orang ya. Nih, Hmm. saya Di mana tunjukkan tuh? literasi Tertulis. yang lain ya. Nih ya. Imron ya adalah suami dari Yochebed yang mempunyai anak Harun ya, selain Musa dan Miriam, oke? Itu dari mana tuh? Tuh. Dari mana sumbernya? Sumbernya dari mana? Ya, dari literasi Islam. Aduh. Lalu apa yang nggak Anda bisa. mau Aku masalahkan kan situ? Permasalahannya gini, kan cuma dua yang sampai percaya. Ya kan Anda maunya kan yang dimaksud Al-Quran itu adalah saudara Musa 1500 tahun lalu kan? Aduh, Yang nggak nyambung. kalau gitu. Masalahnya bukan nyambung ke situ. Kalaupun mau nyambung ke situ, nanti kamu bisa buka di ini, apa ya? Maksud yang dimaksud kalau mau Anda sambungkan ke Harun saudara Musa, Anda bisa merujuknya ke hadis gitu. Apa yang dikatakan oleh hadis? Bukankah kata hadis ya, orang-orang Bani Israel itu menisbatkan orang yang soleh, orang yang alim dari moyangnya, ya. Aduh, gimana sih? Sama kayak gini pertanyaanku, Bos. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu di mana literasinya? Cuma itu yang aku Apanya? tanya. Kan Anda mengatakan 3. Anda menyatakan 1 tambah 1 sama dengan 3. Aku menyatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Iya. Anda menyatakan 1 tambah 1 sama dengan 3. Maksudku Bukan, literasi 1 tambah 1 2. Kalau 1 tambah 1 3 itu Anda. Anda yang mengatakan Iya, itu. masalahnya Karena gini. Anda yang Salah, mengatakan Harun kebalik. itu ada Kalau 2. saya mengatakan 1 tambah 1 2. Kalau Anda kan mengatakan 1 tambah 1 tambah 1 1. Aku Kan gitu. mengatakan Harun itu cuma 1. Aku mengatakan Harun itu cuma 1. Tapi Anda mengatakan Harun itu ada 2. Kan begitu? Iya. Memangnya Harun di dunia cuma 1 gitu? Nah, di kitab loh. Di kitab, Bos. Ya Yang iya. tertulis di kitab. Iya. Yang tertulis di kitab itu Terus? Harun 2. Iya. Anda mengatakan Memangnya yang Harun disebutkan dua. baik, sekarang Dengar, memangnya yang disebutkan Dengar. Harun di Al-Qur'an ya, cuma Anda, 1. Kitab Harun itu 2. Ya, memangnya yang disebutkan Al-Qur'an Harun itu cuma 1. Loh, dia di kitab. Iya makanya, itulah ngibulnya Anda, kan gitu. Makanya kalaunya lebih baik Anda lebih baik kalau gitu nanya kalau nggak tahu apa-apa. Ya. Aduh, makanya perhatikan jawaban orang. Kalaunya kagak tahu lebih baik nanya. Saya bertanya, Bos. Yang aku Iya, maksud makanya saya perhatikan jawaban saya tadi gimana. jawab apa? Kayak gimana? Anda menyatakan 2. Ya, tunjukkan sama saya literaturnya. Iya. Yang Iya, saya tadi tahu, saya tunjukin apa emang? Wikipedia. Tadi saya tunjukin literatur dari literatur apa? Anda memperhatikan nggak? Wikipedia bukan Al-Quran. Bukan dan Wikipedia, makanya. hadis. Mana dia? Mana dia? Al-Quran atau hadis? Mana dia? Ada.
Ya, coba ya, nih saya tunjukkan lagi ya. Ini ada buku ini. Saya tengok dulu. Ini Wikipedia atau kisah Muslim teman-teman ya, yang saya tunjukkan ya. Literasinya kisah Muslim atau Wikipedia nih, Anda perhatikan dulu ya. Nih, Anda perhatikan dulu ya, kisah Muslim atau Wikipedia ini. Coba Anda baca dulu ya. Jangan dari mana? Ya, kisah Muslim atau Wikipedia ini. Ya, coba Anda baca dulu. Hah? Apa nih? Tunjukkan sama saya. Ini Anda baca dulu, sudah saya tunjukkan, Anda baca. Ini apa, Wikipedia atau bukan? Hah? Ini Wikipedia atau bukan? Anda bisa baca kan? Dari Wikipedia yang Anda tunjukkan. Iya, sama saya. makanya. Bisa saya rekam. Pak, kalau mabuk jangan naik dulu sama saya ya. Kalau Anda mabuk ya jangan naik dulu ya. Gitu. Turunkanlah. Ya iya, lebih baik Anda turun dulu, setelah Anda sadar baru naik gitu ya. Lebih baik Anda turun dulu, karena apa? Kalau Anda lagi mabuk nggak bisa saya jelasin, nggak bakal masuk gitu. Anda tak bisa menunjukkan akun hadis ya? Kan kayak gitu. Tadi saya tunjukkan apa coba? Tak bisa. Oh, bukan akun hadis itu. Ya sudah, tadi saya tunjukkan apa? Mana? Iya, tadi saya tunjukkan literasi apa dulu? Berarti di situ Apa yang saya tunjukkan tadi apa? Apa yang saya tunjukkan? Perkabaran Injil tadi. Ya, sekarang saya tunjukkan apa dulu gitu. Yang saya mau tunjukkan gini, yang Anda itu ada Ini, bentar, Anda tadi bertanya, saya jawab. Tadi saya menunjukkan website apa, Wikipedia atau bukan? Wikipedia. Tadi apa tadi? Tulisannya apa yang saya tunjukkan? Yang pertama. Yang saya tunjukkan tadi, yang terakhir tadi apa? Yang pertama Anda tunjukkan itu Wikipedia, Bos. Iya, nggak memperhatikan. Makanya kalau Anda mabuk, nanti setelah Anda sadar aja naik ya. Gitu. Iya, coba tanya yang di bawah itu, saya nunjukin apa tadi ya. Coba tanya yang di bawah, saya nunjukin apa tadi? Iya, nanti kalau sadar baru naik ya. Gitu. Ya, pertanyaan saya nggak bisa dijawab. Bukan nggak bisa dijawab, udah dijawab, tapi Anda nggak memperhatikan. Jadi saya mau jawab, jadi mau saya jawab kayak gimana pun nggak akan masuk gitu, karena Anda nggak memperhatikan. Perhatikan gitu masalahnya. Tadi saya bukain website satu, sudah ya. Tapi dibaca aja. Apa itu bacaannya? Wikipedia katanya. Izin Ustadz. Aduh. Bang, Kristen itu kalau naik ke Komal Islam nggak akan pernah ada yang menang. Walaupun kemarin tuh di tempat yang netral, tetap aja nggak ada yang bisa menang. Beneran? Karena Bible-nya tidak bisa dipertanggungjawabkan, Bang. Bertolak belakang. Yang aku maksud gini, Bu. Lama dan perjanjian baru. Loh, kok assuming sendiri? Anda seharusnya udah bisa baca. Umur mungkin berapa? 50, 60, harusnya udah tahu bagaimana pendapat di ini aja. Sekarang di Amerika, bukan dengar. Saya cuma mau ngasih narasi aja sedikit. Bible di Amerika nggak usah ke original konteks Yunani ya. Di Amerika aja sama yang di Indonesia itu jauh beda. Itu jauh, Bang. Jadi yang Anda pegang itu yang mana jadinya? Kan bingung. Kok saya noise? Double. Dia dari dia itu. Bersaja. Ya, silakan, jelaskan. Bu, di Amerika itu orangnya liberal, artinya akan agama. Yang terjadi di Indonesia ini adalah apapun ceritanya selalu agama. Oke. Saya jawab ya. Saya menyatakan bukan apapun keyakinan manusia itu. Kenapa LAI terjemahkan? Kenapa LAI? Tunggu dulu, Bang, sebentar. Kenapa LAI terjemahkan beda dari yang bahasa Quran pun sudah diterjemahkan. Al-Quran itu sudah berapa kali revisi, Bu?
Nah, maka Kalau ke situnya kita revisi, cerita. mana ada ceritanya? Nggak bisa jawab, dia balik ke Al-Quran. Udah, Ustaz aja yang jangan ini. Nah, makanya Dengar, Bu. nggak bakal masuk Kalau gitu, masalahnya- belum sadar lagi, belum sadar. Pertanyaan kan Itu di lari. Bang. Nanti Kalau baru memang Al-Quran Anda sama saya. Diskusi itu kalau ditanya Saya, jawab dulu, gitu. nanti baru ganti pertanyaan. Nggak bisa begitu, balik-balik Al-Quran berapa revisi. Al-Quran nggak ada revisinya. Sekarang saya Bible kasih itu tahu. tanya. Sesuai dengan Bible topik. itu kenapa beda-beda? Pertanyaan kan Kenapa saya saya kan tanya? detail. Bible itu kenapa beda-beda? Coba jawab aja pertanyaan saya itu. Yang saya tanyakan, semua kitab yang ada di dunia itu beda-beda, Bu, karena dia mempunyai Nggak ada. bahasa masing-masing. Al-Quran di mana beda? Al-Quran di Amerika, Al-Quran di Afrika, Al-Quran di Eropa, Al-Quran di Cina, tetap sama. Gitu. Bahasa yang Al-Quran sama, direvisi. dan hafalannya sama. Revisi atau enggak? Jawab dulu. Jawab dulu, Ibu Bunda Mila. Revisi atau enggak? Enggak. Ya, Al-Quran nggak pernah revisi. Kalau revisi orang nggak bisa Enggak. dihafal. Nggak bisa dihafal kalau direvisi, Bang. Dengar saya satu. Tunggu. Oke. Tunggu, ini Bang, tunggu Bang. Kalau Al-Quran direvisi itu tidak akan bisa dihafal orang. Nah, itu aja kuncinya. Hah? Nggak usah direvisi, salah. Nggak bisa dihafal orang. Sekarang Nggak bisa. Kalau Nggak direvisi bisa. Itu, Bu. Masalahnya kemarin ya pengalaman di Indonesia aja bukan direvisi, tapi Kementerian Agama salah cetak ribut seluruh dunia. Salah cetak satu huruf aja Al-Qur'annya, Quran surah Al-Kahfi. Satu huruf Al-Kahfi itu salah cetak, ributnya seluruh dunia. Bayangkan. Mau kayak gimana direvisi? Aduh. Satu lagi Ustaz, dengar nih Bang, jangan ngoceh dulu, dengar. Ada yang namanya MTQ. MTQ itu artinya pembacaan Al-Quran seluruh dunia. Nah, kalau memang dari tahun ke tahun direvisi, bagaimana orang ini menyamakan visi dan misinya waktu membaca Al-Quran di seluruh dunia? Itu pindah-pindah tuh setiap negara. Kadang-kadang di Middle East, kadang-kadang di Indonesia, kadang-kadang di Eropa. Itu bagaimana kalau memang ada revisi, itu nggak akan pernah terjadi hafalan Al-Quran seluruh dunia itu. mau bertanya, Itu. Bu. Oke, bisa udah. Boleh. Bunda Mila, kapan MTQ diadakan? Pertama kali. Udah lama. Ya Tahun tinggal di berapa? Google aja lihat berapa lama. Oh, berarti Ibu belum tahu juga. Saya itu cuma memberi Belum tahu contoh. juga MTQ pertama. Itu contoh. Oh, gitu. Itu salah satu Oh, ya contoh. udah. Oke. Nah, kalau memang Kita ada legal, revisi, legal, ya. coba Anda sekarang gini, kayak Alkitab. Kita bisa tunjukkan yang dari mulai abad keberapa dicetak, abad ke yang Ustadz punya mungkin 1928. Sama yang sekarang aja berbeda. Nggak usah jauh-jauh sudah- abad sebelumnya. Yang 1928 Pertama sama kali sekarang direvisi. aja berbeda. Ya, ada cetakan baru lagi ya, Yang Ustadz? sudah Nggak salah pasti, ya? Bu. Yang pertama kali. Kalau ke situnya larinya. Nah, Anda kan nggak Tapi bisa jawab yang lagi belakangan itu. direvisi atau Nggak ada. kenapa nggak bisa saya jawab? Ya jawab dong. Loh, Kenapa? saya bilang Kenapa yang Bible pertama itu beda-beda? Alkitab. Kenapa Bible beda-beda? Ya itu pertanyaan saya. Saya bilang, Ya jawab dong, jawab. berbeda lah, Bu. Orang sampean aja bilangkan daun itu godong, kalau sama saya bulung. Ya beda lah. Bilang kalau Jawaban sama yang gak sampean, jelas. kan? Kebetulan orang Jawa. Ya beda Makanya lah. Kalau sama saya saya bulung. punya Al-Qur'an ya. Jadi mau jawabannya godong, daun, telor atau apa, bahasa Arabnya tetap sama. Nah, itu hebat Bu Al-Qur'an. Binda Mila, mana tahu saya dapat pencerahan dari Anda, Bu Binda Mila. Maksudku di Al-Quran itu ada nggak dua harum? Ada nggak apa? Mana tahu Ya dua di Harun Al-Quran itu. ada dua harum nggak? Memangnya Harun satu aja gitu. Saya mau Udah dijelaskan Harun itu dua.
Yang dimaksud oleh Al-Quran ya Mana- di Ustaz mana satu? Harun, ya Di mana Ustaz satu? Harun, Di mana satu? makana Di mana abuki satu? mra'asau wa makanat ummuki bagiya. Itu bukan Harun zaman Musa, bukan. Gimana sih? Quran mana yang menyatakan? Ya sudah ya. Ini kalau pertama di saya sini, di tunjukkan surat sekali Al-Baqarah. lagi perhatikan gitu ya. Kalau saya tunjukkan sekali lagi perhatikan, oke? Qurannya saya catat. Kalau saya tunjukkan Ya, lagi tunjukkan. literasi Islam diperhatikan, oke? Hah? Anda mengimani literasi atau yang dua itu? Iya. Kalau saya tampilkan literasi berarti penjelasan dari Al-Quran saya, paham? Oh, nggak nyambung sama sekali Anda ini. Kalau saya tampilkan literasi, yang dimaksud literasi Islam itu pasti penjelasan dari Al-Quran saya, ya. Aduh. Mana? Ya udah, perhatikan Di mana? ya. Biar saya catat. Di mana? Ayo, baca ya. Nih baca. Nih penjelasan ya Ukhta Gimana? Harun ya teman-teman ya. Nih ya, nih ayat yang Anda maksud surah Maryam ya. Di mana? Di mana? Nih, tapi bagaimana Al-Quran bisa menyebutkan Maryam Di mana? saudara Di- Harun ya? Berikut diam dulu. Anda diam dulu. Perhatikan dulu. Nih literasi Islam ya, nanti saya tampilkan websitenya ya. Perhatikan. Mukanya ke layar. Ya, nih. Tapi bagaimana ya Al-Quran bisa menyebutkan Maryam saudara Harun? Berikut ini nukilah perbedaan serta tanggapan para ulama dalam masalah ini. Ya, yang pertama bereaksi terhadap ini adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Ka'ab al-Ahbar. Dahulu dia seorang pemeluk agama ahli kitab, lalu masuk Islam. Sebagai mantan ahli kitab, tentunya beliau punya banyak pengetahuan tentang sejarah sakafah ahli kitab. Beliau datang kepada Aisyah dan menyatakan bahwa Maryam itu bukan saudara perempuan Harun, saudara Musa. Oke? Ya. Lalu Aisyah berkata, "Kamu bohong." Beliau lalu menjawab, "Wahai ibunda mukminin, kalau Rasulullah memang menyatakan hal itu, tentu beliau lebih benar dan lebih mengetahui. Tapi kalau tidak ada keterangan dari beliau, sesungguhnya aku mendapatkan bahwa di antara keduanya terpisah jarak 600 tahun. Maka Aisyah pun terdiam. Dari kisah di atas bisa disimpulkan bahwa Harun yang dimaksud dalam ayat tersebut memang bukan Harun saudara Nabi Musa, ya. Melainkan Harun yang bernama menjadi saudara Maryam di zamannya Maryamnya. Makanya apa kesimpulan dikuatkan lagi dengan hadis lain yang sahih yang riwayatnya Imam Muslim dari Mughirah berkata ya, siapa yang dimaksud Nabi tersebut, Harun tersebut. Siapa yang dimaksud Nabi? Yang dimaksud Nabi bahwa nama Harun dalam ayat ini bukan Harun saudara Nabi Musa, bukan. Ya, melainkan Harun saudara Maryam. Kebetulan dia bernama Harun, jadi sama Harunnya dua, ya. Tuh, makanya diperhatikan orang nampilin apa. Aduh. Websitenya dari mana nih? Ya. Websitenya dari mana? Ya, dari Kisah Muslim dan Rumah Fikih Indonesia. Oke? Tuh. Bukan dari Google. Orang punya literasi sendiri, ya. Gimana? Si orang punya literasi sendiri penjelasan Al-Quran itu. Makanya kagak usah ngotot, saya bilang. Saya nggak paling ngotot. Pertanyaan saya nggak bisa udah Anda dibilang jawab. kan Harunnya ada dua. Yang dimaksud bukan Harun Ya, saudara gimana? Nabi Musa yang 1500 tahun yang lalu, bukan. Sekarang gini. Sekarang gini.
Al-Quran dan hadis itu adalah kitab yang sempurna tanpa penjelasan, tanpa membutuhkan penjelasan dari literatur yang lain. Apanya? Iya, Setuju? sempurna. Setuju. Al-Quran dan hadis itu adalah kitab yang sempurna. Setuju? Sempurna terperinci. Sempurna setuju. Terperinci. Terus? Ya, terperinci. Anda butuh bantuan dari literatur tadi dari mana itu? Ada nggak masalah waris butuh bantuan Al-Quran? Nggak ada? Nggak ada. Bahasa sempurna, Bos. Yang Bahasa dimaksud sempurna tidak ada yang kekurangan. dimaksud Bilang sempurna nggak? itu adalah Tidak ada kalimatnya yang bentar, ini Tidak saya ada jelaskan kekurangan. ya. Yang dimaksud sempurna adalah kalimat yang tersusun sesuai disiplin ilmu bahasa Arab. Terus yang dimaksud terperinci, Kenapa? contoh hal-hal yang mengatur tentang satu, warisan. Masalah warisan, Quran surah An-Nisa, Allah rincikan, ya. Terperinci masalah warisan, kagak perlu lagi hadis, kagak perlu lagi kitab yang lainnya, nggak perlu. Terus masalah apa lagi? Masalah nikah, ya. Nikah juga dirincikan oleh Al-Quran, ya. Jadi yang dimaksud terperinci itu adalah hukum-hukum yang diturunkan Allah seperti pembagian warisan. Terus masalah nikah, tentang masalah hukum-hukum yang dirincikan untuk syariat agama Islam, ya. Kayak gitu. Bukan berarti harus minta bantuan kitab hadis dan yang lainnya, bah. Sekarang kita tanya balik. Ini aja. Aturan nikah sama warisan ada nggak di Bible? Nggak ada, Ruh. Ayo Bang, gantian kita Bang, Nggak gantian. ada. Mana ada aturan nikah sama warisan? Ada. Jadi Bang, Al-Quran Gini, itu adalah gini, solusi selama hidup. saya belum terjawab, nggak bisa saya ngasih tahunya itu. Karena gini, pertanyaan saya belum terjawab loh. Ya, Apa simpel pertanyaannya? saja. Yang Anda bilang kan, pertanyaan saya simpel loh, Pak, Bu Mila. Bu Mila, pertanyaan saya simpel loh. Yang saya tanyakan, mengatakan Yusuf PI menyatakan bahwa Harun itu ada dua. Ih. Iya kan? Bukan saya mengatakan Ya, itu, Quran. Pak. Iya. Itu ada. Maksudnya Udah Harun itu dibilang ada tadi dua. saya baca apa? Literasi dari mana? Harun lagi. Iya. Yang mengatakan Al-Quran ada Harun saudara Musa, ada Harun yang hidup di zaman Maryam. Gimana sih? Nah, di mana itu tertulis, Pak? Ya sudah, nih tadi saya bacain apa literasi Di mana Islam. tertulis? Aduh. Iya, tertulis. Makanya Anda kalau minta jawaban diperhatikan dari tadi, Kasih tahu aja. ya. Iya, di mana? Aduh, ini saya tadi baca apa? Kau buka sendiri websitenya ya, Gimana? udah dijelasin Nah, juga literasi. dibacakan. Makanya kalau Itu literasi, saya bilang Bos. kalau belum sadar masih mabuk, Itu Anda smart. turun dulu. Itu Ya smart, waktu Pak. Anda Itu sadar aja nanti naik ya. Oke. Iya. Saya tidak mampu. Gitu aja. Berkali-kali Selesai. dibukakan literasinya, dibukakan penjelasannya, bahkan dari hadisnya saya bacakan. Masalah Harun pula. Apa? Coba. Iya. Jadi kayak gimana? Udah dibilang ada dua Harun. Harun di zaman Maryam ya. Terus Harun di zaman Nabi Musa. Ada dua di literasi Islam itu. Di mana kiwasnya? Di mana hadisnya? Itu aja nggak bisa Anda sebut. Ya udah nih kau baca. Makanya dari tadi kau kusuruh baca. Ya nih baca. Kau baca dulu baca. Baca nih apa ini? Nggak nampak. Ini apa nih? Baca dulu. Ya makanya baca dulu nih. Nih baca dulu baca. Ya udah kau baca sendiri apa ini? Kiosnya berapa kiosnya? Kios berapa? Ya udah kau baca dulu apa ini? Oh, alah capek kali aku mengatakan. Bunda Mila, kasih tahu sama saya di mana kiosnya. Kau baca dulu ya. Ini literasi apa yang saya tampilkan? Nah, literasi atau kios? Nah, makanya dibaca dulu ini literasi apa yang saya tampilkan. Websitenya dari mana dulu nih? Dari mana nih?
Baca dulu QS-nya dong. mana? Disuruh QS-nya baca sama. dulu. Ini website apa? Bentar dulu QS-nya nanti ditampilkan QS-nya. Ini apa? Baca dulu dong. Literasi dari mana? Baca Ustaz. Agak kabur Ustaz, agak kabur. Mak Bunda Lina kabur itu. Anda coba dulu tunjukkan sama saya. Ini Tahu apa literasi itu? dari mana? Kau baca dulu biar kau Baca kagak dulu, baca muter-muter dulu, lagi baca dulu. gitu. Baca dulu. Bunda Mila bisa Nih, membaca nih itu. ya, kau baca dulu nih, kau baca dulu nih. Apa nih? Nih, Baca dulu Bunda Mila, kasih tahu sama saya. apa Saya nih? nggak kebaca. Ustaz, saya nggak kebaca Ustaz. Ah, Ya udah. Ustaz baca biar dia Berarti dengar. bukan saya yang berabun ya. ya, ya. Ini apa nih? Ini Bunda lalu Mila baca bagaimana dulu, nih? Pak. Tentang masalah Maryam 28 ya, ya. Oke. Lihat Tentang sini. masalah Maryam 28 ya. Literasi Islam nih apa nih ya? Website dari mana? Penjelasannya kayak gimana, teman-teman? Ya. Bukan Jadi itu, Harun Bang, waktu zaman Nabi jangan Musa melengos. ya. Dengerin Ustaz itu. Itu Ya. Quran surat Dalam Maryam ayat 28 ini tuh. bukan Harun saudara Musa, melainkan Harun saudara Maryam. Ada dua, ya. Bunda Mila. Ah, Anda kan yang liberal ya, yang apa? Nih ayat Qurannya ya, Maryam 28, oke? Saya mau nanyakan satu Nih tambah Maryam satu sama yang 28 ya, Maryam 28 ayat Qurannya, oke? Oke. Ya, Berapa kurang tuh? jelas Berapa? apa lagi? Kurang jelas apa lagi? Bunda Mila nampak enggak? Bunda Mila nampak enggak? Iya, nampak Quran Berapa, surat berapa, Maryam berapa? nomor 28. Nomor Hah? 28. Berapa? Saya berisik di Berapa sini, tadi? makanya saya mute. Quran Enggak surat masuk. Maryam Berapa nomor tadi? 28 baca. Surah Maryam berapa? 28. Maryam 28. Maryam 28. Saya nampak itu nanti, mana tahu nanti jangan terjadi. Begini bang, Iya. nggak ada pernah Ustadz itu menjawab sendiri berdasarkan pikirannya. Semua itu ada di Al-Quran dan hadis dan tidak akan pernah menyimpang. Itu Iya. lain dari Kristen. Kristen itu berapa ribu denom Ustadz Yusuf? Ada berapa ribu denom? Lain-lain semua. Ada Yesus Tuhan, Lepas ada dari Yesus itu pertanyaan Tuhan. saya Bu, simpel Bu. Nah, Yang aku bilang Udah, bahwa kalau Islam katakan Harun itu ada dua. Di mana yang satu nggak usah lagi? debat kusir, nggak usah. Saya Bukan cuma menjebak memberitahu usir Pak Bu. bahwa Saya Quran pertanyaanku. itu literasinya Kan cuma tadi kan satu, disukai Al-Quran dan mengatakan hadis. bahwa Harun itu Kalau ada Bible dua. itu Yang satu beda-beda, lagi di itu yang mana? saya berusaha menjelaskan. Kalau Bible itu banyak-banyak. Kalau Ustadz Yusuf Loh. menjelaskan, itu ada di Quran dan hadis. Anda nggak usah khawatir. Iya, di mana? Lah Di itu, mana? dikasih tahu budak juga. Kan Aduh, Ustadz. nanya lagi di mana katanya. Tadi saya nunjukin apa coba? Nah, kan? Maryam berapa tadi? Katanya nanya lagi katanya di mana katanya. Kan gitu. Anda bukan Emangnya sedang tadi ada saya apa-apa. menunjukkan literasi apa, terus Nah. penjelasan surat apa di ayat berapa. Kan Nah. gitu. Ya, ada dua Harun tadi. Nanya Ada pula bukan? dia di Harun mana. yang pertama di mana? Harun yang pertama di mana? Bapak, ya. aduh, bapak maluin orang Kristen aja. Bu, Apa coba? iya, bukan maksudku gini, Bu. Saya pun Kristen apanya aku, bloonnya aku. Maksudku mana tahu bisa jadi domba yang hilang sama sampean. Gitu Ya, yang aku itu maksud. dia. Saya belajar jangan Buka. dituntut Sekarang ada nggak Google, ngerti ada saya. komputer nggak? Simpel Coba buka saja pertanyaan saya kan gitu. Tunggu dulu. Anda nyerocos mulu. Buka Al-Quran surat Maryam Iya, silakan. ayat 28 yang ditunjukkan sama Ustadz Yusuf tadi. Nah, Anda baca sendiri kalau nggak percaya. Itu Harun yang mana tuh? Apa katanya? Harun yang mana tuh? Nanya pula dia Harun yang mana katanya. Baca. Katanya dua. Udah dua kali Pertanyaan dua. saya menampilkan literasinya udah dua kali dari dua Nggak bisa website baca ya. kali, Ustaz. Anda Masih bukan nanya Ustaz. pula Harun yang mana. Ya Jadi itu gini aja lah, Bos. teman-temannya. Jadi gini aja bos, ada niat saya mau jadi mualaf, jadi ribet ku tengok. Enggak perlu. Pertanyaan saya ada hanya mualaf, itu sih, sederhana itu terlalu Itu perlu ada. terlalu ribet yang aku bilang. Ya, makanya Ribet lah. nanti lihat Ya. lihat videonya, rekamannya ada di YouTube. Ya, tadi saya menampilkan apa, menjelaskan apa, Quran surah berapa,
terus dari hadis mana, Harunnya ada berapa, Ya, Harun yang Bunda mana yang bilang tidak dimaksud. melihat itu. Ya itu lihat aja nanti ya. Lihat ulangannya aja gitu. Nggak mungkin saya mungkin saya mengulangi sampai 3 kali tidak gitu, diedit ribet ya. kali ya. Sepanjang tidak diedit ya, itu dosa sama sampai. Tapi gini Tidak loh, ada di edit muslim website bisa orang kok diperbolehkan 2 kali, edit sampai 3 aneh-aneh kali aja, itu melanggar dosa. hukum ntar pula. Iya. Website orang diedit aneh-aneh aja. Mana Itu tahu. penjelasan Maryam 28. Oke, terima kasih Pak Yusuf PI yang terbaik dan juga Bunda Mila. Tapi ya, gini ya, Anda belum bisa menggoyangkan imanku. Kenapa? Pertanyaanku simpel aja ya. Yang aku pertanyakan kan hanya yang itu. Anda menyatakan, argumen sampean menyatakan Yusuf PI bahwa Harun itu ada 2, tapi tidak bisa menjawab pertanyaanku itu. Kali lagi Jadi berarti teman-temannya memang perhatikan nih ya. Hmm. Ada Terima berapa kasih, Harun Pak Yusuf teman-teman PI, dan ya? juga Bunda Mila. Ini rumah Semoga- fikih ya dari Indonesia. Di sini ya dari Terima kisah kasih di ya. atas Maryam 28 disimpulkan Harun yang dimaksud ayat tersebut memang bukan Harun dari saudara Nabi Musa. Satu ya Harunnya ya. Melainkan orang lain yang bernama Harun. Ada 2 yang menjadi saudara Maryam. Ya. Ini ada berapa Harunnya? Ada 2 ya. Ya, ini ada 2 ya teman-temannya. Ini ada 2 ya Harunnya ya. Oke, ada 2 ya. Nah, kesimpulannya kayak Bapaknya Imron juga? gimana ya? Dari penjelasan Nabi saja ada 2 Harunnya. Yang pertama Harun di zaman Nabi Musa, yang kedua Harun yang sejaman dengan orang soleh di zamannya Maryam ya. Masalahnya sama-sama bapaknya. Ya. Yang diperjanjikan Rokok Pak Anda itu, kan kena. Rokok itu, makanya Anda gimana sih? Ustadz dia nggak bisa baca kayaknya Ustadz dia nggak bisa baca. Makanya dia udah dibilang nggak boleh ngerokok. Kan kayak gitu Koplok kalau emang. merokok. Udah dibilang nanti nanya lagi, mana Harunnya? Ada 2 Iya. ya. Oleng kalau sampai 3 kali saya udah menjelaskan masih nanya lagi, mana Harunnya? Ada 2. Iya, nggak boleh ngerokok, udah dibilang nggak boleh ngerokok, makanya ya Iya. kena pelanggaran itu. Iya. Oke, Oh, kena pelanggaran dia. pelanggaran merokok. Oh. Saya hapus jadinya. Nggak bisa kalau yang merokok, nanti room saya yang malah kena merokok. Iya. Gitu. Ya teman-teman semuanya, di tempat saya tepat jam 12 malam, kebetulan dia juga kena pelanggaran merokok gitu ya. Bunda, mungkin ada penyampaian dari teman-teman Ya. Bunda sebelum kita Pokoknya ini tetap akhiri. semangat Ustadz. Kita terus dakwahkan Islam di jalannya. Jangan kayak mereka memelintir-melintir ayat sehingga orang mereka sendiri bingung kan? Kemana ini? Pulang dari Amerika Bibelnya udah beda. Pulang dari Cina Bibelnya beda. Apa yang jadi pegangan mereka tuh nggak ada. Kalau kita insya Allah Al-Quran dijamin sama Allah sampai akhir zaman. Nah, buat Ikhwan Fillah yang belum follow saya, silakan, masih ada waktu berapa menit sebelum Ustadz Yusuf menutup komal ini ya. Semangat ya Ustadz, mudah-mudahan lancar terus, sehat walafiat. Saya lindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, iya betul kata Bunda ya. Alhamdulillah ya Al-Quran kita tidak pernah berubah. Wa tamat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Ya, dari pertanyaan orang-orang kafir ya mau memframing Al-Quran ternyata tidak bisa. Semua Tidak bisa. literasi Islam lengkap gitu ya tentang permasalahan yang ada di Al-Quran. Bahkan kalau yang kita awam pun kita bisa mengambil dari tafsir gitu ya. Kalau kita tidak tahu, kita bisa mengambilnya dari literasi Islamnya. Contoh tadi Harun yang mana dimaksud? Kan apakah Harun di zamannya Nabi Musa atau Harun yang lainnya? Ternyata ada Harun. Gitu ya teman-teman semuanya. Ya teman-teman ya follow Bunda Mila. Kebetulan di tempat saya juga udah jam 12 malam gitu ya. Nah, kita yang di YouTube juga kita akan akhiri live streamingnya dengan menutupnya doa bersama gitu ya kawan-kawan semuanya.
Mohon maaf nih, suaranya mendem kata yang di ini ya, yang di YouTube ya. Iya, tadi salah pencet saya dari soundcardnya teman-teman. Mohon maaf gitu ya. Teman-teman semuanya ya, kita akhiri dengan doa. Tapi sebelum itu ya teman-teman semuanya, saya berterima kasih dulu kepada kawan-kawan semuanya yang telah memberikan gift-gift ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki Anda yang telah memberikan gift. Gift yang Anda berikan itu akan saya gunakan untuk kemaslahatan dakwah dan juga untuk ibadah gitu ya. Insya Allah menjadi amal jariah. Semoga Allah melancarkan rezeki Anda dari pemberi gift. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman semuanya, saya juga berterima kasih ya teman-teman menyaksikan sampai selesai live streaming saya sampai jam 12 malam tempat saya gitu ya. Kita akan kembali lagi besok. Kita akan istirahat dulu untuk malam ini ya teman-teman. Semoga para ahlu sedekah yang telah membelanjakan hartanya, memberikan hartanya sedikit untuk para santri di seluruh Indonesia untuk membelikan mushaf Al-Quran itu ya teman-teman ya, semoga amal jariahnya tersebut ya mengantarkan para pemberi mushaf ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bun, karena saya tidak bisa menyematkan, boleh izin saya turunkan dulu ya untuk menyematkan nomor telepon dan nomor rekening gitu ya. Ya. Terima kasih Baik. Wan Filan. Nah, terima kasih ya ikhwani fi sabilillah, follow Bunda Milanya ya. Terima kasih untuk Bunda Mila khususnya yang mendukung perjuangan kita juga ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Saya izin turun ya Ustaz. Baik, terima kasih Bun. Kita berdoa bersama, jangan kemana-mana, diaminkan dulu di bawah ya Bun ya. Siap, Oke. Oke teman-teman semuanya, jika Anda ingin bersedekah untuk orang tua Anda ataupun untuk diri pribadi Anda, ya silahkan Anda mengirimkan ke nomor rekening yang saya sematkan berikut ini. Banknya Bank BCA. Ya teman-teman semuanya, semua 100% untuk kemaslahatan umat, untuk memelihara Al-Quran kita di generasi ke depan, yaitu dengan cara membelikan anak santri kita ya maupun pembelajar Al-Quran baik dari yayasan ataupun TFQ ya mushaf Al-Quran. Oke ya, terima kasih teman-teman, silakan dikirim dan dikonfirmasi ke DM atau bisa langsung ke nomor WhatsApp saya yang saya sematkan setelah penyematan ini habis ya. Teman-teman semuanya, sebelum kita berdoa ya kawan-kawan, mari ya kita doakan dulu orang tua kita. Semoga orang tua kita yang masih hidup ya teman-teman diberikan Allah umur yang panjang dan beliau diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Bagi orang tuanya yang telah wafat ya teman-teman semuanya, semoga Allah luaskan kuburnya dan kuburnya dijadikan taman surga, serta ya amal ibadah dan dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadahnya dari orang tua kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Teman-teman semuanya, mari kita berdoa. Waduh, Ustadz Wafi ini ya sudah, sebentar ya Ustadz, kebetulan saya mau doa penutup ini. Iya. Mau berdoa bersama, kebetulan antum undang saya gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Enggak, teman-teman kan sering nanya, kenal nggak sama Ustadz Yusuf PI katanya. Ya bukan hanya kenal, bahkan saya dulu awal-awalnya nitip YouTube itu ke Ustadz Yusuf PI dulu. Iya, betul. Ya gini aja ya teman-teman, kalaupun ya ada yang berbicara miring ya terhadap saya, terhadap Ustadz Wafi, tidak perlu dipercaya gitu ya, karena kita sesama muslim itu bersaudara. Hanya orang yang di hatinya ada penyakit hati yang ingin mengadu domba dari saudara muslim kita gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ada yang bertanya gitu Pak. Kenapa kok tidak pernah naik ke roomnya Ustadz Yusuf PI? Loh, Iya. beliau punya spesifikasi lawan sendiri, saya punya lawan sendiri gitu. Jadi Betul. gini teman-teman, saya itu orang yang paling jarang naik komalnya teman-teman. Jangan saya naik komal-komalnya teman-teman. Jadi saya tuh mending buat live, kemudian kayak Ustadz Yusuf PI. Kita semakin banyak
dakwah di mana-mana, maka semakin tersebar. Itu Betul. saya misalnya naik ke rumahnya Tuh Yusuf, bisa. Misalnya besok saya naik bisa. Tapi kalau ada berita-berita apa ya yang kurang pas itu, saya kira itu fitnahan open itu. Iya, itulah mereka tahu Ustadz Wafi. Kalau kita diserang dengan argumen itu nggak bakal bisa umat Islam itu. Tetapi lemahnya kita kan mereka ya teknik Belanda, teknik penjajah, Davide et Impera kan kayak gitu. Teknik adu domba kan gitu. Ah, ah, jadi seperti itu ya teman-teman, ya bentengi dengan ilmu gitu ya. Jangan kalaunya kita ada sesuatu, oh permasalahannya si A dengan si B dengan si C, lebih baik langsung konfirmasi dengan orangnya gitu ya. Jadi secara pribadi saya nggak pernah ada bermasalah dengan Ustadz Wafi. Kenapa beliau ya Ustadz Wafi tidak ke room saya punya spesifikasi sendiri, metode dakwah sendiri, dan punya lawan sendiri. Ya daripada kita nongkrong kayak gini kan ngobrol-ngobrol, lebih baik Ustadz Wafi berdakwah di room sendiri dan saya berdakwah di room sendiri agar dakwah itu menjadi luas gitu ya Ustadz ya. Gitu. Satu syarat yang saya nggak setuju. Satu syarat yang saya tidak terapkan di room saya. Kalau Ustadz Yusuf PI harus open cam. Iya. Kalau di room saya enggak, teman-teman enggak wajib open cam itu, enggak wajib. Yang penting kalau menghujat saya turunkan. Gitu. Jadi ada apa ya? Ada metode masing-masing, Pak. Betul. Betul. Ya, teman-teman yang belum follow Ustadz Wafi juga ya follow lah saudara kita gitu ya. Insya Allah nanti. Alhamdulillah tadi kayaknya habis Isya baru nyampainya. Iya, sekalian Jadi saya belum buka bungkusannya kayaknya Ustadz itu. Masih ada tuh di ruang tengah. Nanti besok akan saya, ya teman-teman semuanya, ada buku dari Ustadz Wafi yang bagus gitu ya, buku untuk menjawab fitnah atau syubhat dari orang-orang di luar agama Islam. Di situ dirampungkan Ustadz Wafi. Nah tuh ya bukunya ya, jika teman-teman mau beli bisa DM Ustadz Wafi atau ke nomor Ustadz Wafi, nanti DM saya gitu ya teman-teman, saya akan berikan nomor HP beliau gitu ya. Semua jawaban terhadap fitnah ya dalam agama Islam itu dijawab Ustadz Wafi dengan keilmuan dan dirampungkan dalam satu buku. Bukunya ada dua ya teman-teman. Kemarin ada buku sejarah tentang masalah ini ya. Astagfirullah. Sejarah tentang masalah buku pemilik tanah Palestina. Nah nanti dijualnya itu maharnya 100.000 belum ongkir. Teman-teman semuanya dapat dua buku dengan buku yang ditampilkan oleh beliau tadi gitu ya. Jika Anda berminat ya ingin menambah pengetahuan ya, terus kita wajib sebagai umat Islam juga mempunyai buku ini. Terus yang di tempat Ustadz Wafi tadi ya wajib untuk memiliki itu. Karena apa? Untuk membentengi akidah kita. Tidak usah dulu untuk berdakwah, tapi setidaknya untuk diri sendiri dulu ya kita baca agar kita bisa membentengi akidah kita pribadi. Jadi seperti itu teman-teman. Jika Anda ingin memiliki bukunya bisa menghubungi saya, bisa menghubungi Ustadz Wafi. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan Ustadz. Jadi gini, Ustaz. Saya melihat dunia kita ini tidak akan terus. Ustadz Yusuf PI beberapa kali di banned selama 1 minggu, akhirnya viewer turun lagi. Ada video yang di take down. Sama seperti saya atau Bang Zuma dan teman-temannya lain sama. Jadi kita punya kesibukan masing-masing, dan ketika live ini di take down sampai 1 minggu misalnya, maka viewer itu turun lagi. Nah, beda dengan mereka. Karena mungkin owner di balik TikTok ini banyak dukungan kepada mereka. Beda dengan Twitter. Nah, sehingga saya punya inisiatif begini. Saya punya inisiatif menulis semua pertanyaan orang-orang Kristen dan menjawab semua fitnah-fitnah mereka. Makanya saya tulis yang namanya buku Jawaban Tuntas Fitnah Terhadap Islam. Bukunya tebel banget, dan ini hardcover. Kalau Anda pegang ini sudah cukup untuk diskusi tema ketuhanan. Itu sudah cukup. Dan buku ini bukan hanya menjawab dalam Islam, tapi juga mengkomparasikan. Sampai bisa mengembalikan fitnah itu kepada kitab mereka, teman-teman. Saya kasih satu contoh ya.
Satu contoh bab yang sering mereka tanyakan misalnya. Yang sering mereka tanyakan. Ini ya. Tuhan negeri Mekah, ya. Tuhan negeri Mekah itu sering mereka tanyakan misalnya. Tuhan Islam Nama itu 91 itu. Nah, Tuhan Islam itu kok di Mekah saja, kan seperti itu. Kok di Mekah saja? Kok tidak universal, kan begitu. Ini contoh dari buku tersebut. Jadi dengan Anda pegang ini, itu sudah cukup. Anda Pak mau itu sudah cukup itu. Misalnya, ini ya. Allah adalah Tuhan negeri Mekah. Kristiani mengatakan surah An-Naml ayat 91 adalah bukti bahwa Allah Tuhan umat Islam hanya sebagai Tuhan di negeri Mekah saja. Berbeda dengan Yesus, kata mereka, yang merupakan Tuhan semesta alam. Dan kita diperintahkan untuk menjadikan seluruh bangsa di dunia ini sebagai muridnya dengan cara mengajarkan dan memberitakan Injil ke seluruh dunia, kata mereka. Maka bagaimana cara kita menjawab? Ini Muslim ya. Pertanyaan Anda sangat menarik. Mari kita kupas pertama. Allah berfirman di dalam surah An-Naml, "Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldah." Aku hanya diperintahkan untuk menyembah ya kota Mekah ini, alladzi harramaha, yang telah Allah muliakan, walahu kullu syai', dan Allah memiliki segala sesuatu. Nah, ini ayatnya yang dibuat framing oleh mereka. Oke, kita bahas. Secara harfiah, makna atau terjemahan dari ayat ini seakan mengarah kepada pembatasan kekuasaan Allah, yaitu hanya di kota Mekah. Namun, harus diketahui bahwa memahami Al-Quran tidak sama seperti Bible, yang bisa dipahami oleh siapapun, asalkan dia adalah Kristen atau Katolik, dengan dalih ada Roh Kudus yang akan membimbing pemahamannya. Iya. Begitu. Apalagi sering kita jumpai di setiap perdebatan, kawan-kawan dari Kristen hanya bermodal terjemahan tanpa mau menelusuri para pakar dalam memahami ayat dalam Bible mereka sendiri. Ngawurnya, tradisi serampangan dalam memahami ayat Bible mereka terapkan juga ke dalam memahami Al-Quran. Sesungguh mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, konteks ayat ini berkenaan dengan orang musyrik yang enggan untuk menyembah Allah. Ini ada footnote-nya, sampai bisa cek nanti di dalam Imam Al-Wahidi, Tafsir Al-Basit, tafsiran surah An-Naml ayat 91. Lalu dikuatkan juga oleh pendapat Imam Ar-Razi. Bagaimana Imam Ar-Razi? Ini setiap dalil ada footnote, teman-teman ya. 55, sampai bisa cek di dalam Imam Ar-Razi, kitab tafsir Mafatihul Ghaib, tafsir surah An-Naml ayat 91. Ini contoh. Wa inna makhtassaha min baini sa'iril bilad bi idafati ismihi ilaiha li'anna ahabbu biladihi ilaihi wa akramuha alaihi wa asyara ilaiha isyarata ta'zim laha dalan ala annaha mautinu nabiyhi wa muhbitu wahyihi. Jadi Allah menyebutkan kota Mekah secara khusus karena memuliakan Mekah, karena Mekah tempat kelahiran nabinya. Itu penghususan penyebutan tidak menunjukkan Allah itu hanya pembatasan kekuasaan, tidak. Lalu bagaimana cara mengkomparasinya? Nah, ini cara komparasinya seperti ini. Ini ya, komparasi. Selama ini umat Kristen gemar menuduh bahwa Islam menyembah Tuhan lokal. Hanya Tuhan di Mekah. Hanya Tuhan bangsa Arab. Tuduhan ini sering dikaitkan dengan QS An-Naml ayat 91. Padahal ayat itu sendiri secara eksplisit mengatakan, dan Allah memiliki segala sesuatu, yang menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam yang mengagungkan Mekah sebagai kota suci. Karena ayat-ayat yang lain banyak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini ayatnya banyak. Saya sebutkan semua ini, yang menunjukkan bahwa Allah Tuhan semesta alam. Ternyata di dalam kitab mereka begini. Sekarang mari kita balik logika itu. Jika menyebut Tuhan Mekah dijadikan dalih membatasi kekuasaan Tuhan, maka kita bertanya, kenapa kitab kalian berkali-kali menyebut Allah Israel? Ya. Allah Israel kan dalam kitab kalian? Apakah Tuhan kalian hanyalah Tuhan bangsa Israel saja? Apakah dia tak mampu melintasi perbatasan Israel? Apakah kerajaan Tuhan kalian diblokir sisanya oleh bangsa lain? Lihat sendiri bagaimana kemudian Bible menulis penjelasan ini. Terpujilah Tuhan,
Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Lukas 1 nomor 68. Berkali-kali dalam Bible menyebutkan Allah Israel. Berarti Tuhannya orang Israel saja, Indonesia nggak masuk itu. Nah, Iya betul. Mending itu Tuhan Allah, Allah Israel. Yang patut kita pertanyakan mana Allah Kristen, kan gitu. nggak ada itu. Iya, kalaunya Allah negeri Makkah ada, Allah Israel ada, Allah Kristen mana? Kan gitu ya Ustadz ya. Jadi bagi teman-teman ya yang ingin mendapatkan buku ini bisa DM ke TikToknya Ustadz Yusuf PI atau DM ke TikTok saya atau DM ke Instagram kami. Instagram saya Abdul Wafi 99 itu DM kasih nomor WhatsApp. Ya, teman-teman di tempat saya yang 12.600 orang yang ingin memiliki bukunya, silakan untuk follow Ustadz Wafi, langsung beliau ya ke tempat beliau, atau setelah kita berdoa bersama nanti tanya-tanya langsung dengan Ustadz Wafi di room beliau. Kebetulan beliau lagi live streaming juga ini ya teman-teman semuanya. Berapa harganya, ongkirnya berapa, terus bonusnya apa aja ya, nanti beliau jelaskan. Nah, kalau ke tempat saya bisa juga Anda DM, nanti saya akan berikan nomor dari Ustadz Wafi gitu ya teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu dulu bisa saya sampaikan Ustaz. Insya Allah naltaqi ma'ana marratan ukhra, dan kita akan membahas yang lebih panjang ya, karena selama ini saya belum pernah acara ke Banjar. Saya biasanya yang sering itu ke Pontianak, ke Samarinda. Insya Allah kalau kita melintasi daerah jenengan, kita akan mampir insya Allah. Ya, insya Allah Ustadz. Semoga panjang umur, kan ada rezeki, terus nanti bisa ketemu lagi seperti kita ya di Bandara Soekarno-Hatta, foto bersama kembali gitu ya. Oke. Saya izin dulu ya. Syukran jazakallah ya Ustadz Wafi. Saya akan mengakhiri live streaming saya dengan doa bersama di room saya. Saya izin pamit dulu ya. Bersama sebagai doa penutup sebelum